Hakim, ini yang sudah hadir di ruangan adalah atas nama terdakwa Hanif Alatas, majelis. Kepada penuntut umum dipersilahkan menghadirkan terdakwa. Ya, silakan. Interupsi Majelis Hakim yang mulia, saya keberatan dengan sidang secara online. Kenapa saya keberatan dengan sidang secara online? Yang pertama, baik Majelis Hakim, tapi saya izin untuk walk out dari persidangan ini. Saya berharap di persidangan berikutnya untuk dihadirkan secara offline supaya saya bisa membela hak-hak saya, Majelis Hakim. Terima kasih banyak Majelis Hakim. Dengar dulu. Tahan dulu. Virtual. Siap Majelis Hakim, kami sedang melakukan penjemputan kepada yang bersangkutan. Mana yang ngomong mana? Majelis Hakim, ini yang sudah hadir di ruangan adalah atas nama terdakwa Hanif Alatas, majelis. Hanif Alatas dulu, majelis. Karena yang bersangkutan sudah ada di ruangan. Oh itu. Jadi ini diskors ya. Yang Habib diskors dulu ya. Iya, skor Baik ya. Persidangan untuk perkara nomor 225 atas nama terdakwa Habib Rizik diskors ya. Yang satu mana? Sidang perkara pidana atas nama nomor 221 ya. Atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas dibuka kembali dan nyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilahkan menghadirkan terdakwa. Kepada penuntut umum yang ada di Barreskrim, kiranya dapat menghadirkan terdakwa di persidangan. Sudah hadir di persidangan Majelis Hakim yang mulia. Baik ya. Saudara terdakwa Muhammad Hanif Alatas bisa mendengarkan suara saya? Saudara terdakwa? Ya, Majelis Hakim. Saudara bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Bisa. Baik, terima kasih ya. Nama lengkap saudara siapa? Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurrahman. Bin Abdurrahman Alatas ya? Ya. Baik. Lahir di mana? Jakarta. Kapan? 13 Januari 93. Baik ya. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini tertulis Jalan Masjid Nur nomor 16 RT 10 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ya. Betul ya? Ya. Baik. Agama? Islam. Pekerjaan? Guru agama Islam. Pendidikan? S1. Baik ya. Saudara diajukan ke persidangan ya oleh penuntut umum ya. Karena dakwa melakukan tindak pidana. Apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk didampingi penasihat hukum? Iya. Baik ya. Apakah penasihat hukumnya hari ini sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Dipersilahkan penasihat hukum
terdakwa Muhammad Hanif Alatas untuk memasuki ruang sidang. Ada di sana ya? Saya menanyakan apakah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Apakah saudara penasihat hukum dari betul? Kami mohon untuk mendampingi terdakwa dengan sebagai aturan memakai toga untuk di tempat yang telah disediakan. Interupsi Majelis Hakim. Iya, silakan. Saudara siapa? Saudara siapa? Terdakwa. Iya, silakan. Interupsi Majelis Hakim yang mulia, saya keberatan dengan sidang secara online. Kenapa saya keberatan dengan sidang secara online? Yang pertama, karena sidang secara online ini bergantung kepada sinyal. Yang bagaimanapun yang namanya sinyal tidak ada kepastian akan stabil. Tentunya saya di sini sebagai terdakwa punya kepentingan untuk membela diri saya sehingga tidak maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang. Saya punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang sebagaimana tercantum di KUHAP. Adapun yang ada di Perma pun alternatif pertama itu dihadirkan ke ruang sidang. Alternatif kedua baru elektronik. Sehingga saya keberatan untuk sidang secara online. Kemudian yang ketiga, kalau memang alasannya prokes, kita bisa di dalam ruang sidang dan tetap menggunakan prokes. Buktinya ada jaksa di sana dan biasanya ada pengacara, ada majelis hakim beberapa orang. Kenapa saya cuma sendiri nggak bisa? Padahal keberadaan saya paling esensial. Ini terkait nasib saya. Nah, saya ingin dihadirkan ke ruang sidang. Kemudian yang keempat, faktanya ada sidang-sidang yang dihadirkan oleh terdakwa di masa pandemi ini seperti Irjen Napoleon, Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki, begitu pula Jering, SID dan lain sebagainya, sehingga saya juga punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang. Sehingga majelis hakim saya keberatan untuk sidang melalui online ini. Demikian majelis hakim. Baik ya. Yang pertama dijawab dulu ya. Tadi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk didampingi penasihat hukum? Itu dijawab dulu. Dan mana penasihat hukumnya, apakah sudah hadir di ruang sidang virtual atau hadir di ruang sidang? Untuk saat ini tidak majelis hakim. Tidak. Baik ya. Apakah saudara perlu waktu untuk menghadirkan penasihat hukum atau sementara sidang dilanjutkan? Kalau saat ini saya bisa dibawa ke ruang sidang, maka kita akan hadirkan penasihat hukum majelis hakim. Saya berharap tetap saat ini sidang secara offline dan saya keberatan sidang secara online majelis hakim yang mulia. Apakah itu berarti apabila sidang dijalankan secara online, saudara tidak akan menggunakan hak saudara untuk didampingi penasihat hukum? Manakala sidang dijalankan secara online, silahkan sidang dilanjutkan dan saya izin kepada majelis hakim untuk walk out dari ruang sidang. Baik, ya. Kemudian sebelum sampai kepada keinginan saudara untuk walk out, ya, terkait permohonan saudara terhadap sidang offline, majelis hakim dari semula sudah mengeluarkan penetapan bahwa sidang perkara ini dijalankan secara online. Apabila terdakwa dan penasehat hukum menghendaki sidang dirubah secara offline, maka dipersilahkan mengajukan permohonan agar bisa dijalankan secara offline. Maaf majelis hakim, kami sudah mengajukan permohonan melalui penasehat hukum. Ya. Baik ya, permohonan itu nanti akan dipelajari ya, apakah permohonan saudara bisa diterima atau tidak. Itu adalah nanti hasil musyawarah majelis hakim. Nah, untuk sementara sidang ini berjalan ya, saudara itu harus mematuhi persidangan. Jadi kehadiran saudara di persidangan itu wajib, bukan hak.
Saudara tidak diperkenankan walk out. Saudara wajib hadir di ruang persidangan. Ini bukan perintah majelis hakim, tapi perintah undang-undang. Yaitu saya bacakan ya. Penjelasan pasal 154 ayat 4 ya. Saya bacakan ya. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya. Sekali lagi, bukan merupakan haknya, tetapi kewajiban. Jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan. Ini bunyi ketentuan undang-undang ya, pasal 154 ayat 4. Jadi kehadiran saudara itu wajib. Apabila saudara tidak hadir di persidangan, maka sama saja saudara melawan hukum. Demikian ya. Terkait saudara tidak sepakat dengan keputusan majelis hakim bahwa sidang itu harus dijalankan secara online karena di masa pandemi ya, itu adalah keputusan majelis hakim yang mengatur persidangan ini. Saudara terdakwa tidak bisa memaksakan kehendak terdakwa dan kemauan terdakwa agar majelis hakim menyelenggarakan persidangan secara offline. Demikian bisa dimengerti saudara terdakwa? Baik majelis hakim, tapi saya izin untuk walk out dari persidangan ini. Saya berharap di persidangan berikutnya untuk dihadirkan secara offline supaya saya bisa membela hak-hak saya majelis hakim. Terima kasih banyak majelis hakim. Mohon izin untuk walk out. Baik. Dengar dulu. Tahan dulu, duduk kembali. Tolong duduk kembali. Majelis hakim belum selesai bicara. Terima kasih, duduk kembali. Baik. Jadi, majelis hakim tidak mengizinkan saudara walk out. Tetapi apabila saudara meninggalkan persidangan secara melawan hukum, majelis hakim hanya bisa memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap mempertahankan saudara di ruang sidang virtual. Tetapi apabila penuntut umum pun tidak sanggup mempertahankan saudara duduk di kursi terdakwa ruang sidang virtual, ya tidak masalah. Karena di luar kemampuannya. Demikian.